Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya akan membahas materi tentang QQ pada C++. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Yuliana, NPM 2213025021 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A, Universitas Lampung, Angkatan 2022. Materi pembahasan pada kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian QQ. Yang kedua, operasi-operasi pada QQ. Yang ketiga, ada jenis-jenis QQ. Dan yang terakhir, ada contoh kasus pada QQ. Apa sih QQ itu? QQ adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip operasi di mana elemen data yang masuk pertama akan keluar lebih dulu. Prinsip ini dikenal dengan istilah FIFO atau freeze in, freeze out. Struktur data QQ justru disusun secara horizontal dan terbuka di kedua ujungnya. Ujung pertama, hit, digunakan untuk menghapuskan data, sedangkan ujung lainnya, tail, digunakan untuk menyisipkan data. Contoh ilustrasi QQ. Pada gambar di atas, karena elemennya cuma satu, ditambah ke antrian lebih dulu daripada 2, maka 1 adalah elemen yang pertama dihapus dari antrian. Hal ini mengikuti aturan operasi FIFO. Dalam istilah pemrograman, menetapkan item dalam struktur data QQ disebut NQQ, sedangkan operasi menghapus item dari QQ disebut DQQ. Kedua yaitu operasi-operasi pada QQ. QQ adalah struktur data abstrak atau additive yang memungkinkan operasi berikut. Yang pertama, NQQ, yaitu menambahkan elemen ke akhir antrian. Kedua, DQQ, yaitu menghapus elemen dari depan antrian. Ketiga, isEmpty, yaitu memeriksakan apakah antrian kosong. Keempat, isFull, yaitu memeriksakan apakah antrian sudah penuh. Kelima, peak, yaitu mendapatkan nilai bagian dari antrian tanpa menghapusnya. Dan yang terakhir, initialize, membuat antrian baru tanpa elemen data kosong. Ketiga yaitu jenis-jenis QQ. Jenis-jenis QQ terdiri dari 4. Yang pertama, simple QQ, yaitu struktur data QQ paling dasar, di mana penyisipan item dilakukan di simpul belakang, rear atau tail, dan penghapusan terjadi di simpul depan, front atau head. Yang kedua yaitu circular QQ. Pada circular QQ, sampel terakhir terhubung ke simpul pertama. QQ jenis ini juga dikenal sebagai ring buffer karena semua ujungnya terhubung ke ujung yang lain. Penyisipan terjadi di akhir antrian, penghapusan di depan antrian. Yaitu priority QQ. Priority QQ adalah struktur data QQ di mana simpul akan memiliki beberapa prioritas yang telah ditentukan. Simpul dengan prioritas terbesar akan menjadi yang pertama dihapus dari antrian, sedangkan penyisipan item terjadi sesuai urutan kedatangannya. Aplikasi priority QQ antara lain algoritma jalur terpendek Dijkstra, algoritma prim, dan teknik kompresi data seperti kode Huffman. Dan yang terakhir ada DQQ. Dalam DQQ, operasi penyisipan dan penghapusan dapat terjadi di ujung depan dan belakang dari QQ. Materi yang terakhir yaitu contoh kasus QQ. Di sini saya mengambil contoh kasus antrian sekumpulan data. Pada awalnya, dibuat sebuah struk bernama QQ dan dibuat beberapa fungsi yang digunakan untuk pemrosesan data, serta juga dideklarasikan sebuah node. Masuk fungsi main, dideklarasikan variabel, kemudian panggil fungsi inisialisasi. Fungsi inisialisasi akan memberikan nilai awal 0 pada variabel. Masuk menu perulangan, tampilkan menu pilihan, dan minta unsur menginput pilihan yang diinginkan. Jika input user 1, maka semua pernyataan yang berada di dalam case ke-1 akan dijalankan. User diminta untuk menginput suatu string. String yang diinput user disimpan dalam variabel str melalui fungsi get. Setelah string selesai dimasukkan, kemudian program akan memanggil fungsi str dan kemudian mengecek nilai balik yang berada dalam fungsi tersebut. Fungsi str yaitu menambahkan data baru pada suatu antrian. Lakukan pengecekan kondisi, bandingkan nilai PQ Cout dengan QSite 0 sama dengan 5.
Kondisi tidak terpenuhi, baiknya pernyataan yang berada di dalam operasi kondisi if. Lakukan proses inisialisasi untuk mengcopy string yang diinputkan pada suatu array untuk penyimpanan, yaitu pqname1. Setelah proses penyimpanan data selesai, inkremen nilai pq cout++. Kemudian jalankan fungsi return, tampilkan hasil pemanggilan fungsi return ke layar. Data telah berhasil dimasukkan. Jika input user 2, maka semua pernyataan yang berada di dalam case kedua akan dijalankan. Program akan memanggil fungsi deqq, kemudian akan mencetak nilai baliknya ke layar. Fungsi deqq yaitu untuk menghapus data yang pertama kali dimasukkan. Sebelum melakukan proses penghapusan, akan dilakukan pengecekan. pq cout sama dengan 0, 1 sama dengan 0. Kondisi salah, maka pernyataan yang berada di dalam operasi kondisi if diabaikan dan langsung mengeksekusi pernyataan lain yang berada di luar operasi kondisi. Lakukan proses inisialisasi. Describe nilai pq cout, sekarang nilai yang awalnya 1 menjadi 0. Tampilkan string ke layar, data yang telah dihapus adalah, kemudian jalankan fungsi return. Fungsi return akan memberikan nilai balik berupa data yang berada pada array. Fungsi return akan menampilkan nilai balik berupa data yang berada di dalam indeks pertama, yaitu data yang kita inputkan di awal melalui fungsi execute yang dijalankan saat user menginput nilai 1 pada saat ditampilkan menu pilihan. Jika input user 3, maka semua pernyataan yang berada pada case ketiga akan dijalankan. Program akan memanggil fungsi tampil. Awalnya akan dilakukan proses pemberian nilai pada variabel yang telah dideklarasikan. Jalankan operasi kondisi, cek apakah pq cout sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Kondisi benar, berarti tidak ada data yang sedang berada di dalam qq atau antrian. Jadi akan dicetak string ke layar antrian kosong. Seandainya kondisi pernah salah, maka kondisi kedua akan dijalankan, masuk ke pernyataan while ulang terus selama kondisi x pq cout. Jika benar, maka pernyataan yang berada di dalam while akan diulang. Masukkan dalam pernyataan while, lakukan pengecekan kondisi i sama dengan qsite. Jika benar, maka declare nilai variabel i menjadi sisa pembagian i dengan qsite. Jika kondisi salah, maka cetak ke layar semua string yang telah tersimpan dalam indeks array. Selanjutnya, lakukan instrumen pada variabel i dan x. Jika input user 4, maka semua pernyataan yang berada dalam case keempat akan dijalankan. Pernyataan exit atau 0 digunakan untuk keluar dari program. Jika user memilih menu keempat, maka akan keluar dari program. Jika input user 1, 2, 3, 4, maka default dan pernyataan yang di dalamnya akan dijalankan. Jika input yang kita masukkan salah, maka program akan menampilkan string "masukkan Anda salah". Setelah pernyataan case dijalankan, program akan melakukan pengulangan terus-menerus karena kondisi while di setel selalu bernilai benar kecuali jika input user adalah 4. Ini dia hasil output dari kasus di atas. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan kata dan sebagainya. Sampai jumpa lagi.